Halo Lur, buat kalian yang lagi berburu anime, kalian tepat sekali datang di Anime Hunter. Di sini Mimin akan merekomendasikan anime-anime keren. Selain rekomendasi, bagi kalian yang tidak mau ribet buat nonton animenya, Mimin akan membantu menceritakan kepada kalian dengan jelas. Yo, jangan berlama-lama lagi, siapkan bantal, bawa cemilan, duduk santai, dan nikmatilah. Cerita Get bermula ketika sebuah portal berbentuk bangunan bergaya Romawi tiba-tiba muncul di tengah kota Ginza, Tokyo. Dari dalam portal tersebut muncul pasukan yang terdiri dari tentara yang menggunakan persenjataan abad pertengahan dan beragam monster. Pasukan tersebut menyerang warga Tokyo dan mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Dan kita diperkenalkan tokoh utama yang bernama Itami Yoji. Dia adalah seorang otaku atau mania kartun. Dia selalu berbicara, "Aku bekerja demi memuaskan hobi." Dan jika ia disuruh memilih bekerja atau hobi, ia lebih memilih hobinya itu. Suatu hari, ia akan pergi ke pameran komik di wilayah Ginza. Namun niatan itu harus sirna ketika kota Ginza diserang. Ia pun langsung membantu evakuasi masyarakat. Tak lama pasukan Japan Sleep Defense Force atau disingkat JSDF pun datang untuk menyerang balik. Beberapa hari kemudian ternyata Itami Yoji adalah seorang perwira. Ia diberikan penghargaan karena atas aksi heroiknya yang menyelamatkan banyak nyawa dalam insiden Ginza. Ia pun diberi julukan yaitu pahlawan Ginza dan pahlawan Nijubashi. Dan ia pun dipromosikan menjadi letda. Beberapa bulan kemudian Itami kembali ke Ginza. Ia mendapat misi untuk pergi ke balik gerbang. Pasukan yang akan melaksanakan misi dipimpin oleh Komandan Hazama. Dan mereka pun pergi memasuki gerbang. Ini adalah kondisi di dalam gerbang, gelap gulita. Pasti yang punyanya belum bayar listrik. Scene berpindah pada Kekaisaran Mold. Para raja sedang berunding atas kekalahan yang mereka terima saat menyerang Jepang. Dan saat ini salah satu bagian kekuasaan kaisar yaitu Bukit Arnus sudah dikuasai oleh Jepang. Mereka pun mengumpulkan para raja untuk menyerang balik dan merebut kembali Bukit Arnus. Dari aliansi tersebut terbentuklah pasukan dengan jumlah 300.000 pasukan. Keesokan harinya beberapa raja mulai menyerang pasukan JSDF. Namun sangat disayangkan mereka semua tidak ada yang berhasil selamat dalam pertempuran itu. Raja beserta pasukan yang tersisa pun tinggal sedikit. Sekarang yang memutuskan untuk maju adalah pasukan dari Raja Duran dengan jumlah pasukan yang paling besar. Namun sayang mereka semua dibantai habis dan yang tersisa hanya Raja Duran saja dengan tubuh yang cacat karena terkena bom. Kaisar pun mengirimkan putrinya yang bernama Putri Pinya untuk memata-matai pasukan JSDF. Yoji Itami akhirnya ditugaskan untuk berangkat menuju spesial regional. Ia mendapat tugas khusus untuk mendekati penduduk lokal untuk mengumpulkan data intelijen agar misi pemerintahan Jepang tercapai dengan baik. Di dalam perjalanan, tiba-tiba tim Itami melihat kebakaran hebat. Lalu mereka menuju lokasi dan ternyata di sana ada naga yang sedang mengamuk. Itami dan timnya pun memutuskan untuk menelusuri TKP. Dan di sana ternyata ada sebuah desa yang dibakar oleh naga tadi. Mereka lalu menemukan satu orang manusia elf yang masih selamat di dalam sumur. Mereka pun menyelamatkannya dan membawa pergi kembali ke desa Koda yang sebelumnya mereka datang. Namun kepala desa Koda enggan menerima elf itu dan mereka memilih meninggalkan desanya. Karena sudah pasti naga akan menyerang desa mereka juga. Akhirnya tim Itami membantu para masyarakat desa Koda untuk pindah. Saat di jalan mereka bertemu dengan Loli Gotik yang bernama Rory Mercury. Dia adalah salah satu utusan dewa. Dan Loli Gotik itu pun ikut dengan Itami. Saat di jalan, Itami melihat seekor naga yang mendekat.
Naga itu pun langsung menyerang tim Itami dan penduduk desa. Singkat cerita, tim Itami melawan naga itu. Namun sayang, senjata yang mereka bawa malah terpental karena sisik naga yang begitu kuat, sama dengan sebuah tank. Lalu perempuan elf itu bernama Tuka. Ia bangun dan memberitahu bahwa kelemahan naga itu berada di matanya. Salah satu pasukan Itami membidik dengan senjata roket. Lalu ia pun dibantu oleh Rory dan berhasil mengenai tangan sang naga yang membuat naga itu mundur. Lalu Pak Kades memberitahu bahwa mereka akan mengungsi ke desa lain. Dan bagi para orang tua dan anak-anak diserahkan kepada pasukan Itami untuk dibawa ke Bukit Arnus. Scene berpindah pada Putri Pinya yang sedang mencari info tentang JSDF. Lalu ada pelayan. Pelayan itu adalah salah satu warga desa Koda yang sudah diselamatkan oleh pasukan Itami. Dan pelayan itu menceritakan kepada Pinya. Sesampainya di Arnus, Itami langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Dan atasannya memerintahkan Itami yang mengurus semua pengungsi. Lalu pihak Raja Turan pun menceritakan apa yang terjadi pada Pinya. Dan jika Pinya ingin tahu apa yang terjadi, ia harus pergi ke Arnus, ucap Duran. Lalu Lele mengajak Tuka dan Rory untuk mengambil sisik naga untuk dijual ke Italika. Ketika mereka sedang di jalan, mereka kembali melihat kepulan asap. Itami pun memutuskan untuk mendekat. Ternyata di sana adalah Italika yang sedang diserang oleh para bandit. Pasukan Italika yang dipimpin oleh Putri Pinya, Hamilton, Norma, dan Grey. Mereka berhasil memukul mundur musuh untuk sementara. Scene berpindah pada Pinya yang diberitahu bahwa mereka kedatangan tamu, yaitu tim dari Itami. Pada saat Pinya membuka gerbang, tak sengaja mengenai Itami hingga membuatnya pingsan. Dan disinilah awal mula beberapa kesialan Itami selama berada di Italika. Pada saat sadar, Itami dikenalkan pada Putri Miu. Ia adalah putri asli Italika. Namun karena ia masih cukup kecil untuk memimpin Italika, jadi sebagai gantinya Pinyalah yang memimpin Italika untuk sementara. Dan tim Itami pun ingin membantu Italika yang sedang diserang. Pinya pun menempatkan pasukan Itami sebagai tumbal di gerbang selatan. Namun yang diserang adalah gerbang timur, yang dimana pasukan Putri Pinya berada, dan benteng Italika pun jebol. Shin memperlihatkan Rory yang sedang gelisah karena banyak jiwa yang mati di dalam perang itu. Jiwa itu dikirim lewat Elemoy dan masuk pada tubuh Rory, yang membuatnya haus akan membunuh. Karena khawatir dengan gerbang timur, tim Itami pun bergerak menuju timur untuk membantu. Rory sampai duluan dan ia langsung ikut bertarung bersama Italika. Tak lama kemudian bantuan yang diminta Itami pun datang dan langsung membantai para bandit. Tak butuh waktu lama, mereka langsung dibinasakan oleh pasukan JSDF. Pinya yang melihat merasa kagum dengan pasukan JSDF dan senjata yang mereka pakai. Setelah itu perjanjian pun dibuat antara Jepang dan Italika. Pihak JSDF hanya meminta hak asasi manusia dan pembebasan pajak perdagangan. Ini sangat menguntungkan bagi JSDF. Dan kembali ke tujuan pertama, tim Itami, yaitu menjual sisik naga. Karena sudah ada perjanjian pembebasan pajak, Lele pun mendapat untung yang sangat besar. Saat mereka akan kembali ke Arnus, mereka dihadang oleh pasukan Mawar Kuning. Dan terjadilah kesalahpahaman. Itami menyuruh bawahannya untuk pergi, sedangkan ia mendapat kesialan yang kedua. Itami kembali dibawa ke Italika, tapi dengan kondisi yang bonyok. Itulah kesialan Itami yang kedua. Pinya pun khawatir jika mereka diserang balik oleh JSDF. Di luar benteng Italika, pasukan Itami yang sedang mengintai dan merencanakan untuk membawa Itami pulang. Dan Kurata pun memberitahu bahwa Itami tidak mudah mati karena ia adalah seorang ranger dan pasukan khusus Special Force Group. Ini Tuka pun memberikan sihir tidur pada pasukan Italika.
Di sisi lain, Itami yang sedang dimanjakan oleh para pelayan Italika. Ada Persia, manusia kucing, Mamina, prajurit kelinci, Auwera, medusa, dan Mome, manusia. Beberapa di tempat lain, Pinya yang sedang memberi hukuman pada Bojes dan Panats. Hukuman yang diberikan Bojes disuruh untuk membayar dengan tubuhnya sendiri. Pada saat Bojes akan memasuki ruang Itami, ia malah terkejut oleh keadaan di dalam ruangan itu. Itu membuatnya kesal. Akhirnya kesialan Itami yang ketiga pun datang. Itami pun akan pulang dan melaporkan pada parlemen, yang membuat Pinya ketakutan. Pada akhirnya Pinya pun ikut Itami ke Arnus untuk meminta maaf pada atasan Itami. Sesampainya di sana, Pinya langsung meminta maaf ke Hazama atas perlakuan Bojes, dan Hazama pun memakluminya. Sekarang Itami mendapatkan misi baru, yaitu membawa Pinya, Bojes, Tuka, Lele, dan Rory ke Jepang untuk menemui pihak Jepang. Sesampainya di Jepang, mereka langsung disambut oleh agen intelijen yang bernama Komakado. Ia bertugas untuk melindungi tamu dari balik gerbang. Sesampainya di tempat pertemuan, mereka dibagi menjadi dua grup. Itami, Tukalele, dan Rory pergi ke gedung parlemen. Mereka di sana akan menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota parlemen, yaitu Kouhara Mizuki. Mizuki melontarkan pertanyaan kepada Itami. Kenapa 150 warga di balik gerbang yang seharusnya dilindungi terbunuh oleh naga api? Itami pun menjawab, karena JSDF kekurangan persenjataan. Senjata yang mereka pakai malah terpental karena sisik naga yang sama kuatnya dengan tank. Singkat cerita, saat Mizuki lihat Rory yang memakai tudung hitam, ia menyangka bahwa Rory telah terkena musibah. Itu akan menjadi senjata bagi Mizuki untuk menyerang JSDF. Namun pada saat memberi pertanyaan, Mizuki menuduh bahwa JSDF tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Rory pun menjawab bahwa mereka tidak menggunakan pengungsi sebagai perisai, dan mereka mati-matian untuk menyelamatkan pengungsi yang diserang oleh naga. Dan Rory pun menuturkan bahwa pasukan Itami berhasil menyelamatkan 3/4 penduduk dari serangan naga. Dan Rory menyebutkan Mizuki anak kecil yang membuat Mizuki marah. Lalu Lele menjelaskan, di balik gerbang ada beberapa jenis penduduk yang hidup. Ada manusia yang hidupnya hingga 70 tahun. Lalu F yang umurnya hampir abadi. Dan ada Rory yang umurnya jika sudah 1000 tahun ia akan menjadi dewa. Di tempat lain, Pinya, Bojes, dan Tomita bertemu dengan Sehirayuri. Ia adalah penasehat Perdana Menteri, dan Sugawara, ia adalah Kementerian Luar Negeri. Mereka membahas para tahanan yang ditahan di Jepang, sebanyak 6.000 tahanan. Singkat cerita, mereka pun selesai dan bertemu di kereta bawah tanah. Dan mereka juga bertemu dengan Bapak Komakado. Ia memberitahu bahwa ada agen dari negara lain yang sedang mengincar mereka. Dan benar saja, tiba-tiba saja ada yang mencuri senjata Rory. Tapi dia terjatuh karena berat. Komakado juga mencoba mengangkat senjata Rory, tapi semua tulangnya berbunyi. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Mereka dikenalkan dengan mantan istri Itami bernama Risa. Mereka sudah cerai, tapi tetap saja satu rumah. Bingung juga mau disebutan rumah siapa. Mereka ikut menginap di sana. Pada esok harinya, Itami mengajak semuanya untuk jalan-jalan dan belanja. Namun Pinya dan Bojes meminta untuk diantar ke perpustakaan untuk mencari seni. Dan seni yang dimaksud mereka adalah manga atau komik. Kami pun bertemu dengan seseorang. Ia adalah Kano, Menteri Pertahanan. Mereka berdua merencanakan jebakan bagi para agen negara lain yang ingin menculik para tamu. Rupanya tim Itami di pengintaian. Selain mereka ada juga para agen musuh dan pasukan JSDF yang sudah siaga. Tanpa sepengetahuan Itami, mereka sudah memulai perang. Namun pasukan Jepang disuruh mundur karena negara lain mengancam dengan menyebarkan kebusukan dari Perdana Menteri baru yang bernama Moto Shinzo. Namun pada saat Jepang mundur, pasukan agen lain bertemu dengan 3 kelompok agen dari negara lain juga.
Selain para agen, mereka juga melawan Rory Mercury. Dan di sanalah pemakaman mereka dimulai. Setelah itu Itami pun kabur dan merencanakan sesuatu. Ia menyuruh Risa agar menyebarkan berita bahwa tim mereka akan datang ke Ginza. Ini dapat menyulitkan agen negara lain untuk menculik mereka. Dan rencana pun berhasil. Ginza dipenuhi banyak orang. Lalu ada Komakado yang menemui Graham, agen negara lain, bahwa semua agennya sudah ditangkap. Rory dan kawan-kawan berdoa atas kejadian Ginza. Bukit Arnus semakin banyak didatangi oleh para pendatang. Dan di sana juga sudah terbentuk sebuah kota kecil. Di sana ada pasar yang menjual barang-barang dari Jepang. Lalu kita dikenalkan dengan seseorang yang sangat penting bagi kekaisaran. Ia adalah Lola Martos. Sugawara meminta bahwa ia harus memihak Jepang agar dapat menjalin perdamaian antara Jepang dan kaisar. Ia awalnya menolak, namun ia diberitahu bahwa keponakannya yang sedang ditahan di Jepang. Lalu ia pun setuju. Lalu diperlihatkan Tuka yang sedang mencari ayahnya, yang sudah mati. Kurokawa ingin membantu menyadarkan Tuka, namun Itami mengatakan bila Kurokawa tidak bisa bertanggung jawab, hingga akhir mending jangan dilakukan, karena itu akan berbahaya bagi Tuka. Lalu datang seorang Drag Elf yang bernama Yao Dashi. Ia membawa sebongkah berlian dan mencari pasukan hijau atau JSDF dan meminta untuk mengalahkan naga api yang menyerang desanya. Keesokan harinya Yao menemui pasukan JSDF. Namun karena keterbatasan bahasa ia gagal karena kebanyakan tentara hanya bisa satu kata. Lalu ia datang ke sebuah toko dan pemilik toko memberikan buku terjemah bahasa. Dan akhirnya Yao pun bertemu dengan pasukan JSDF di toko itu. Namun ia dikabarkan telah mencuri dan dibawa ke ruang interogasi. Beberapa saat kemudian Yao dibebaskan karena tidak bersalah dan ia pun dapat bertemu Hazama. Namun Hazama tidak dapat membantu melawan naga api. Perjuangan Yao pun sirna dan ia kecewa. Di tempat lain Itami bertemu dengan Pinya. Pinya menanyakan paketnya yang ternyata komik mesum. Aduh, ini Putri Pinya. Tapi itu cuma sampul, isinya adalah jejak Itami. Itu akan berguna saat rapat perdamaian. Sebuah kafe yang dibuat di Arnus. Pasukan Mawar Kuning malah membaca komik mesum. Sesama jenis lagi. Di adegan ini gue pengen ketawa. Furuta yang melihatnya saja sampai merinding. Kembali ke masalah Yao. Para jenderal membahas apa yang dilakukan Itami jika ia mendengar permintaan Yao.